Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang FPB dan KPK. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sedikit review pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif ini nanti akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang FPB dan KPK. Di mana bentuk bilangan berpangkat positif yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai kali N. Ini nantinya bentuk umum dari bilangan berpangkat positif yang akan kita pakai di pembelajaran kita hari ini. Baiklah, langsung kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama kita akan membahas tentang FPB, di mana FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Nih, FPB faktor persekutuan terbesar. Sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu faktor dan nanti apa itu faktor persekutuan. Dan nanti apa itu faktorisasi prima. Pertama kita akan membahas apa itu faktor dan apa itu faktorisasi persekutuan. Langsung saja faktor itu sendiri. Sebelum kita masuk ke contoh, faktor adalah pembagi dari suatu bilangan atau bilangan yang habis dibagi bilangan lain. Ini pengertian dari faktor. Langsung saja nanti kalau faktor persekutuan yaitu faktor dari dua bait bilangan itu mana yang sama di antara kedua bait bilangan tersebut. Langsung saja kita ke contoh ya. Kita ambil bilangan 8 sama 12 ya. 8 dan 12. Jadi faktor dari 8 2, 4, 8. Sedangkan faktor dari 12 faktor ya. Faktor dari 12 yaitu 2, 4, 8 dan 12. Ini faktor dari 8 dan 12. Jadi faktor persekutuannya itu yang mana? Faktor persekutuan tadi. Seperti yang Ibu bilang, faktor persekutuan itu faktor dari kedua bilangan yang sama. Berarti yang sama yang mana? 2 sama 2, 4 sama 4, 8 sama 8. Jadi faktor persekutuannya 2, 4, 8. Kenapa 12 enggak? Karena di faktor bilangan 8 tidak ada angka 12. Jadi ini faktor persekutuan yang dimaksud faktor persekutuan tadi. Perbedaannya antara faktor dan faktor persekutuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Sebelumnya kita harus mengenal dulu bilangan prima. Bilangan prima apa aja? Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Langsung kita ke contoh. Kita ambil ini contoh pertama. Contoh kedua. Kita ambil 26 ya. 36. Atau tidak 18. Kita ambil faktorisasi dari 18. 18 kita bisa pakai font faktor atau pembagian biasa. 2 sama dengan 9. 18 bagi 2 sama dengan 9 kan. Selanjutnya 3, 3. Jadi faktorisasi primanya. Faktorisasi prima
dari 18, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Ini faktorisasi prima dari 8. Inilah perbedaannya dari faktor persekutuan dan faktorisasi prima. Ketiga ini harus kita tahu lebih dulu sebelum kita dapat menentukan FPB dan KPK nantinya. Langsung saja kita masuk ke contoh cara menentukan FPB. Kita langsung contoh FPB, cara menentukan FPB. Nih, langsung saja kita ke contohnya ya, FPB. Kita ambil contohnya yang ada di buku. Yaitu FPB dari 48 dari bilangan 48 FPB dari 48 dan 60. Kita cari menggunakan pohon faktor. Di pembagian juga bisa 48 ya. Di langkah pertama ya, kita harus menguraikan bilangan-bilangan yang faktorisasi dari prima ini. Bilangan 48 dan 60 kita harus uraikan bilangan tersebut. 48, 2 kali 24, 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Selanjutnya 60, itu 2 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 5. Jadi faktor persekutuan faktorisasi primanya yang mana? Faktorisasi 48, yaitu 2 kali 2, ada 4 kali 2-nya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sedangkan faktorisasi 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini bisa juga karena ada 4, 2 pangkat 4 dikali 3 ya. Di sini 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Jadi FPB-nya yang mana? FPB-nya dari bilangan 48 dan 60. Untuk perlu diingat, untuk langkah keduanya untuk menentukan FPB ini, kita jika ada dua bilangan pangkatnya yang berbeda, kita pilih pangkat yang terkecil. Jadi pangkat yang terkecil 2 pangkat 2 ya. 2 antara 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2, yang paling terkecil pangkatnya itu 2 pangkat 2 dan 3. Jadi faktor persekutuannya yaitu 12. Faktor persekutuan terbesarnya yaitu 12. Selanjutnya kita lanjut ke KPK. Kita lanjut ke materi KPK. Di KPK ini nanti ada kelipatan persekutuan, dimana sama kayak faktor persekutuan tadi, merupakan dua bilangan yang sama dari kedua bilangan. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya langsung saja kita langsung masuk ke contoh KPK dari 6, 12, dan 18 ya. Langkah pertama, cara menentukan KPK sama seperti faktor prima tadi, faktor persekutuan terbesar tadi, kita harus mencari uraian faktorisasi prima dari ketiga bilangan ini. Yang pertama 6, 2 sama 3. Selanjutnya 12, 2, 6, 2, 3. Selanjutnya 18 ya, 2, 9, 3, 3. Jadi faktorisasi prima. Faktorisasi primanya yang mana?
faktorisasi prima 6. 2 kali 3. Faktorisasi 12. Faktorisasi prima dari 12. 2 kali 2 kali 3. Atau bisa di sini maksudnya yang materi keselanjutnya itu yang tadi kita bahas bilangan berpangkat positif. Di sini kita pakai 2 pangkat 2 jadinya ya, dikali 3. Selanjutnya 18 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Di sini berapa KPK-nya? Untuk menentukan KPK-nya kita masuk ke langkah kedua, yaitu antara 3 bilangan ini kita pilih faktor primanya yang terbesar. Kalau beda sama FEB tadi ya, FEB kita pilih faktor faktorisasi primanya yang terkecil. Jadi yang terbesarnya mana? Yang terbesar yaitu 2 pangkat 2. Dan ini 3 dan 3 pangkat 2. Yang terbesar itu 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya yaitu 36. Inilah pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang FEB dan KPK. FEB dan KPK ini kita bisa juga pakai di kehidupan sehari-hari, mana nanti contoh soalnya akan Ibu berikan untuk dikerjakan di rumah. Dan untuk pembelajaran kita hari ini FEB dan KPK, yaitu kita tarik kesimpulan FEB itu faktor persekutuan terbesar dan KPK faktor persekutuan terkecil. Cara menentukan FEB dan KPK ini yaitu hampir sama. Pertama kita harus uraikan bilangannya untuk menemukan faktorisasi prima. Setelah faktorisasi prima, kita bisa menentukan FEB dan KPK. Di antara bilangan ini kita pilih yang terkecil untuk menentukan FEB. Kalau untuk KPK kita pilih pangkat yang terbesar, baru kita bisa menentukan KPK-nya.